warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mitra Education. Kali ini kita akan belajar tentang uji chi-square. Uji chi-square merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan baik oleh mahasiswa maupun dosen dalam penelitiannya. Ya, pada materi kali ini kita akan bahas tentang prinsip uji chi-square, kemudian apa asumsi chi-square atau syarat chi-square, dan apa solusinya apabila tidak memenuhi uji chi-square. Kita akan gunakan program SPSS dalam melakukan analisis data. Selain itu, kita juga akan bahas terkait dengan bagaimana kita bisa menentukan nilai odds rasionya apabila dalam penelitian kita gunakan kategori lebih dari 2 kategori. Untuk itu, mari kita belajar di Mitra Education. Bersama Mitra Education, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah uji chi-square. Uji chi-square atau yang disebut dengan uji chi-kuadrat merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan proporsi antara dua atau lebih sampel atau kelompok. Misalkan, kita ingin menguji apakah ada perbedaan proporsi hipertensi pada kelompok laki-laki dan perempuan, atau apakah ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Apakah ada perbedaan proporsi hipertensi pada pasien dengan status gizi baik, kurus, dan obesitas, atau apakah ada hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi. Pada contoh pertama, ini yang digunakan adalah dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Sementara pada contoh kedua, ini terdiri dari 3 kelompok. Mereka yang berstatus gizi baik, kurus, dan obesitas. Ya, jadi uji chi-square bisa digunakan untuk menguji proporsi antara 2 atau lebih sampel atau kelompok. Untuk itu, terlebih dahulu harus kita susun dalam bentuk tabel silang, atau yang disebut juga dengan tabel kontingensi. Nah, pada tabel kontingensi ini terdiri dari baris dengan kolom. Baris kita harus memuat variabel X atau variabel independen. Sementara pada kolom ini merupakan variabel Y atau variabel dependen. Prinsip dari uji chi-square adalah membandingkan antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi. Nilai observasi adalah nilai yang ada pada sel A, sel B, sel C, dan sel D. Sementara nilai ekspektasi adalah kita menghitung berapa jumlah yang ada pada total kolom, ya, dikali dengan jumlah yang ada pada total baris dibagi dengan banyaknya data atau N. Di sini dicontohkan tabel kontingensi yang terdiri dari variabel Y, yaitu variabel hipertensi, dan variabel X adalah variabel jenis kelamin. Nah, nilai observasi adalah nilai yang ada pada setiap sel yang ada di sini, yaitu 4 A, sel B, sel C, dan sel D, yaitu masing-masing pada sel A ada 44, pada sel B ada 111, sel C ada 70, dan sel D ada 75. Dan nilai ekspektasi kita bisa menghitung berdasarkan jumlah yang ada pada kolom dikalikan dengan jumlah yang ada pada baris dibagi dengan banyaknya data, sehingga untuk nilai ekspektasi pada sel A ini bisa kita hitung, yaitu 114, ya, jumlah total pada kolom yaitu 114 dikali jumlah yang ada pada baris, ya, pada sel A pada barisnya ada 155 dibagi dengan keseluruhan data yang ada, sehingga diperoleh nilai 58,9. Nah, untuk sel B juga seperti itu, ya. Sel B jumlah total kolomnya, ya, ada 186 dikali dengan baris 155 dibagi dengan keseluruhan data 300. Demikian juga untuk sel C 114 dikali 145 dibagi 300. Demikian pula untuk nilai ekspektasi pada sel D, yaitu 186 dikali 145 dibagi 300. Nah, ketentuan chi-square atau syarat chi-square adalah tidak boleh ada nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20% dari jumlah sel yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
tidak ada sel yang mempunyai nilai ekspektasi kecil dari 5. Nah, berdasarkan jumlah sel yang ada, di sini ada 4 sel. Kalau ada satu sel yang memiliki nilai ekspektasi kecil dari 5, berarti sudah 25%. 1/4 sama dengan 25%. Artinya, ini tidak memenuhi syarat chi-square. Nah, dalam kasus ini, jumlah sel yang ada di sini tidak ada yang kecil dari 5, lebih dari 20%, sehingga ini memenuhi ketentuan uji chi-square. Rumus chi-square adalah jumlah dari nilai observasi dikurang dengan nilai ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi dengan DF atau degree of freedom sama dengan kolom dikurangi 1 dikali baris dikurang 1. Penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan secara manual untuk uji chi-square kita akan bahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang apa tujuan uji chi-square? Tujuan uji chi-square yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan atau asosiasi antara dua variabel atau yang disebut dengan test of independency. Misalkan kita ingin menguji apakah ada hubungan antara status gizi dengan kejadian hipertensi. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui suatu kelompok homogen dengan subkelompok yang lainnya atau test of homogeneity ya. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kejadian hipertensi pada mereka yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pengamatan dengan parameter tertentu yang dispesifikasikan atau yang disebut juga dengan test of goodness of fit. Syarat atau asumsi uji chi-square adalah yang pertama jumlah sampel harus cukup ya, karena kita harus mempertimbangkan jumlah sampel yang ada pada setiap sel harus memenuhi jumlah semua sel yang ada, tidak boleh ada sampel yang kosong, dan juga harus memperhatikan nilai ekspektasinya, tidak boleh ada nilai ekspektasi yang kecil dari 5 lebih dari 20%, sehingga perlu kita hitung berapa jumlah sampel yang memenuhi ketentuan uji chi-square. Kalau misalkan kita katakan bahwa jumlah sampel minimal adalah 30 sampel, sehingga untuk uji chi-square paling tidak ini terdiri dari 2 kelompok, sehingga jumlah sampel yang diperlukan paling tidak ada 30 kali 2, ada 60 responden atau 60 sampel yang dibutuhkan untuk uji chi-square. Nah, kemudian pengamatan bersifat independen, artinya responden A berbeda dengan responden B. Ya, kelompok A berbeda dengan kelompok B, saling independen antara kelompok A dengan kelompok B. Yang ketiga adalah pada uji chi-square hanya digunakan pada data kategorik, baik pada variabel independen maupun pada variabel dependen, atau bisa juga kita gunakan pada data numerik yang kemudian kita kategorikan. Misalkan variabel yang kita kumpulkan adalah umur. Umur merupakan data numerik. Kita bisa mengkategorikan umurnya menjadi umur tua dengan umur muda. Keterbatasan uji chi-square. Yang pertama, uji chi-square ini hanya digunakan untuk membuktikan apakah ada hubungan. Bisa dilihat berdasarkan nilai p-value-nya. Nah, uji chi-square tidak menggambarkan kekuatan hubungan. Untuk menggambarkan hubungan, ini digunakan ukuran asosiasi yang berupa ukuran odds ratio atau ukuran dengan relative risk. Ketentuan uji chi-square adalah chi-square tidak boleh digunakan apabila ada sel dengan nilai ekspektasi kecil dari 1, dan yang kedua ada sel dengan nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20% dari jumlah sel yang ada. Kalau ditemukan hal seperti ini, maka solusinya adalah bila hal tersebut terjadi pada tabel besar, yaitu selain 2x2, misalnya 2x3, 3x3, dan lain sebagainya, maka lakukan penggabungan baris dan kolom. Kemudian, bila hal tersebut terjadi pada tabel 2x2, maka uji yang digunakan adalah uji Fisher eksak. Apa yang kita gunakan pada uji chi-square, kita bisa melihat berdasarkan tabel kontingensinya. Ya, apakah tabel 2x2 atau tabel kontingensi 2x2 atau tabel kontingensi bukan 2x2. Syarat uji chi-square adalah tidak boleh ada nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20%. Apabila syarat ini tidak terpenuhi pada tabel 2x2, maka uji yang digunakan adalah uji Fisher eksak. Kalau syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji continuity correction. Kalau misalnya ini terjadi pada tabel bukan 2x2, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dilakukan penggabungan sel ya. Nah,
Kalau uji ini terpenuhi, maka digunakan Pearson chi-square. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana uji chi-square dengan SPSS. Tujuan penelitian, misalkan tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, kita akan melakukan analisis untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian hipertensi. Sebelum kita latihan di SPSS, jangan lupa di-subscribe ya, like, dan di-share ke kawan-kawan yang lainnya ya. Semoga apa yang diberikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita sudah buka program SPSS-nya dan di sini sudah ditampilkan data yang akan kita lakukan analisis. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Jenis kelamin merupakan variabel independen dan kejadian hipertensi merupakan variabel dependen. Jenis kelamin terdiri dari dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk hipertensi ini juga dua kategori, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi. Karena datanya adalah data kategori, dengan data kategori maka uji yang digunakan adalah uji chi-square. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih cross tab. Pada row ini kita masukkan variabel independen dan kolom kita masukkan variabel dependennya. Variabel independen adalah jenis kelamin, kita masukkan pada kolom row. Sementara pada kolom kita masukkan variabel hipertensi. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih chi-square untuk uji chi-square dan risk untuk menentukan resikonya, odds ratio-nya. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita pilih cell ya. Kita tampilkan di sini adalah nilai observasi ya. Kemudian persentase di sini kita pilih row, karena row kita pilih karena penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis desain cross sectional, kita pilih row. Kalau penelitian ini berjenis case control, maka kita pilih kolom. Kemudian continue ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini ditampilkan hasil output dari analisis yang sudah kita lakukan ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa tidak ada yang mempunyai nilai yang missing ya, artinya tidak ada nilai missingnya ya. Kemudian kita lanjut pada kolom cross tabulation-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada kejadian hipertensi ya ditemui ada 28,4% mereka yang hipertensi, dan pada kelompok yang perempuan ya ditemui 48,3% yang hipertensi ya. Nah, selanjutnya kita ingin lihat apakah ada perbedaan nggak atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Bila kita lihat di sini, ini antara laki-laki dan perempuan, di mana pada kelompok perempuan proporsi kejadian hipertensinya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok laki-laki. Nah, di sini bisa kita lihat ada perbedaan proporsi kejadian hipertensi laki-laki dan perempuan ini sekitar 20% ya. Kita lihat di sini 48,3% dengan 28,4%, ada perbedaan proporsi sekitar 20% kejadian hipertensi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita ingin memastikan ya, karena di sini masih dalam data yang kita ambil adalah data sampel. Nah, apakah perbedaan ini bermakna juga untuk populasi? Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan sekitar 20% ini bermakna pada populasi, bisa kita lihat pada chi-square test. Nah, pada uji chi-square test di sini ada beberapa uji yang digunakan. Ada Pearson chi-square, ada continuity correction, ada likelihood ratio, Fisher exact, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan uji mana yang kita gunakan, terlebih dahulu kita lihat nilai ekspektasinya. Syaratnya adalah tidak boleh ada nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20%. Nah, di sini didapatkan bahwa tidak ada sel yang mempunyai nilai ekspektasi kecil dari 5. Nah, tabel yang kita gunakan adalah tabel 2x2, sehingga nilai p-value yang kita dapatkan dari
uji continuity correction. Nah, diperoleh nilai p-value adalah 0,01. Artinya p-value ini kecil dari alfa. Alfa yang digunakan adalah 0,05. P-value kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak, dan kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan melihat nilai odds rasionya. Nah, pada nilai odds rasio di sini ini diperoleh nilai 2,355. Artinya adalah pada kelompok perempuan lebih beresiko 2,35 kali untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan kelompok laki-laki, dengan nilai confidence interval 95% berkisar antara 1,46 sampai dengan 3,79. Artinya, dengan derajat kepercayaan 95%, resiko untuk hipertensi di populasi berkisar antara 1,46 sampai dengan 3,79 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20%, misalnya tertulis di sini kalau hanya ada satu sel saja yang mempunyai nilai ekspektasi kecil dari 5 lebih dari 20%, artinya sudah 25%. Maka tidak bisa kita gunakan uji continuity correction. Yang kita gunakan adalah Fisher exact test. Nah, kita akan melakukan analisis untuk tujuan kedua, yaitu untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian hipertensi ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian cross tab ya. Jenis kelamin ini kita pindahkan dan kita ganti dengan status gizi. Nah, di sini bisa kita klik kanan, kita ingin lihat kategorinya apa saja untuk status gizi. Nah, status gizi ini terdiri dari 3 kategori, yaitu untuk normal, kurang, dan berlebih ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan tabel kontingensi 3x2 karena ada 3 kategori untuk status gizi dan 2 kategori untuk hipertensi ya. Selanjutnya kita klik OK. Pada cross tabulation bisa kita lihat kejadian hipertensi pada 3 kelompok status gizi. Pada mereka yang berstatus gizi normal diperoleh nilai 24,8% mereka menderita hipertensi. Pada status gizi kurang diperoleh sebesar 41,2% mereka yang hipertensi. Sedangkan pada mereka dengan status gizi berlebih atau obesitas diperoleh nilai 53,8% mereka menderita hipertensi. Kalau kita lihat di sini, makin ke atas resiko hipertensi ini semakin tinggi. Nah, apakah perbedaan ini berlaku juga di populasi atau bermakna nggak perbedaan ini pada populasi? Nah, bisa kita lihat pada chi-square testnya. Nah, terlebih dahulu kita lihat nilai ekspektasinya. Nah, di sini dinyatakan bahwa 0% nilai ekspektasi kecil dari 5, artinya tidak ada nilai ekspektasi yang kecil dari 5. Sehingga untuk tabel lebih dari 2x2 dalam hal ini adalah tabel 3x2, uji yang kita gunakan adalah Pearson chi-square. Nah, pada Pearson chi-square kita bisa lihat di sini nilai p-value-nya adalah 0,00 atau bisa kita tulis nanti di laporan dengan p-value kecil dari 0,001. Nah, p-value ini kalau dibandingkan dengan alfa kecil dari 0,05 sehingga bisa kita simpulkan ada perbedaan proporsi kejadian hipertensi berdasarkan kelompok status gizi ya, atau dengan kata lain ada hubungan gizi dengan kejadian hipertensi. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai resikonya. Nah, nilai resiko di sini tidak bisa ditampilkan karena untuk melihat nilai odds rasio ini hanya digunakan untuk tabel 2x2. Untuk selanjutnya kita akan lakukan dummy variable. Nah, apa itu dummy variable? Dummy variable adalah bagaimana kita mengubah variabel yang mempunyai kategori lebih dari 2 kategori atau lebih dari 2 kelompok menjadi dummy yang berjumlah kelompok dikurang 1. Nah, misalkan tadi status gizi ada 3 kelompok. Nah, kita akan membuat menjadi 2 kategori sehingga nantinya akan dihasilkan 2 nilai odds rasio. Dalam melakukan dummy variable, data ini kita ubah menjadi kode
0 dan 1 ya. Jadi diubah kodenya menjadi 01 di mana 0 ini dijadikan sebagai kelompok reference atau reference kategori. Nah, pada coding 1 di sini kita bisa lihat bahwa kita akan menentukan besarnya resiko untuk kelompok kedua dengan kelompok pertama. Sedangkan pada coding kedua ini kita akan menentukan besarnya resiko untuk kelompok ketiga dengan kelompok yang pertama. Ada dua cara dalam melakukan dummy variable. Cara yang pertama adalah dengan melakukan transformasi data dengan menu record. Cara yang kedua adalah dengan uji regresi logistik sederhana. Nah, untuk cara yang pertama, ya kita lihat berdasarkan variabel status gizi ini terdiri dari 3 kategori, ya normal dengan codingnya 1, kemudian coding 2 adalah status gizi kurang, dan coding 3 adalah status gizi berlebih. Nah, terlebih dahulu kita harus jadikan sebagai kelompok mana yang akan kita jadikan sebagai kelompok pembanding atau reference kategori. Nah, biasanya reference kategori adalah mereka yang tidak beresiko. Yang tidak beresiko di sini adalah status gizi normal, ya. Sehingga status gizi normal ini kita jadikan sebagai kelompok pembandingnya, ya. Nah, kemudian kita lakukan transformasi, ya, transformasi di mana kita akan buat variabel baru dengan nama status gizi 1. Ini terdiri dari 0 dan 1, 0 untuk status gizi normal, 1 kode 1 untuk status gizi kurang. Sementara untuk status gizi 2 ada coding 0 untuk normal, coding 1 untuk berlebih. Jadi kita buat dua variabel baru yang yaitu variabel status gizi 1 dan status gizi kedua, ya. Sekarang kita akan coba bagaimana kita melakukan dummy variabel menggunakan SPSS. Untuk cara yang pertama, kita buat variabel baru yaitu status gizi 1, ya. Kita klik di sini transform, kemudian record into different variable, ya. Kemudian kita pindahkan status gizi ke kolom numerik variabel. Nah, dibuat dengan nama status gizi 1, kemudian change all and new value. Nah, di sini kita ingin mengubah kode 1, ya, karena tadi status gizi normal 1 kodenya kita ubah menjadi kode 0. Kemudian add. Nah, kemudian kita akan mengubah status gizi dengan kategori kurang, di mana kode awalnya adalah 2, kita ubah menjadi new value-nya 1, ya, kemudian add, ya, kemudian continue, dan oke. Di sini bisa kita lihat ada variabel baru dengan status gizi 1. Sekarang kita akan menentukan besarnya nilai odds ratio-nya. Ya, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Ya, kita masukkan variabelnya adalah status gizi 1, ya. Ini sebelumnya kita riset dulu, ya. Kita masukkan status gizi 1, ya, variabel yang baru kita buat tadi pada kolom row dan hipertensi pada kolom. Kemudian kita klik statistik, ya, kita klik chi-square dan kita klik risk, kemudian continue. Ya, kemudian selnya kita klik di row, continue, dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah ada nilai resikonya. Jadi kita ingin mengetahui berapa besarnya resiko untuk kelompok status gizi normal sebagai referensinya dan status gizi 1. Jadi kita ingin menentukan berapa besarnya resiko mereka yang berstatus gizi kurang, ya. Berapa kali resikonya untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan status gizi normal, karena status gizi normal ini sebagai referensinya. Nah, di sini didapatkan hasil nilai odds rasionya adalah 2,119. Artinya mereka yang mempunyai status gizi kurang lebih beresiko untuk terjadinya hipertensi dibandingkan dengan status gizi yang normal. Nah, demikian pula kita lakukan proses yang sama untuk status gizi 2, ya. Jadi kita balik lagi ke datanya, ya, kita lakukan transform, kemudian record into different variable, ya, kita pindahkan di sini status gizi, kita ambil status gizi, ya, variabel status gizi, ya, status gizi. Nah, kemudian kita masukkan output variabelnya, variabel baru dengan nama status gizi 2, kemudian change, ya, kemudian all and new value, ya. Nah, ini kodenya masih sama, yang akan kita ganti adalah
kode untuk kategori 2, karena kita akan memasukkan status gizi berlebih, yaitu codingnya awalnya adalah odd value-nya atau kode kita akan merubah kode 3, karena kode 3 ini adalah status gizi berlebih atau obesitas, kita akan rubah menjadi kode 1. Kemudian change, ya, sehingga ini 3 dirubah menjadi 1, kemudian continue dan oke. Ya, nah kemudian kita bisa lihat di sini sudah ada variabel baru dengan status gizi 2. Artinya di status gizi 2 ini kita akan melihat berapa besarnya resiko mereka yang berstatus gizi lebih dibandingkan dengan status gizi normal. Ya, kita lakukan analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, pindahkan status gizi 1 ke kotaknya semula, kemudian kita ganti dengan status gizi kedua dan kita klik OK. Ya, nah di sini didapatkan bahwa odds rasio yang kedua nilainya adalah 3,532. Artinya mereka yang mempunyai status gizi berlebih lebih beresiko 3,532 kali untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi normal. Nah, sekarang kita akan lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua dengan melakukan analisis dengan uji regresi linear sederhana. Dikatakan regresi linear sederhana karena hanya menghubungkan satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Ya, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian binary logistik, ya. Ini kita reset dulu, ya. Nah, kemudian kita pindahkan pada kotak dependen adalah variabel hipertensi, ya, sebagai variabel dependennya. Nah, kemudian kita masukkan status gizi, ya, status gizi yang masih kategori 1, 2, 3 tadi, bukan status gizi yang sudah kita lakukan tadi. Jadi yang status gizi 1 dengan 2 bukan yang ini, tetapi adalah status gizi yang pertama kali, karena kita akan kalau untuk regresi logistik sederhana ini tidak perlu kita lakukan transformasi, ya. Kemudian kita masukkan ke kotak sini, ya. Kemudian kita klik categorical, ya. Nah, kita pindahkan covariat yang ada di sini status gizi ke kotak categorical covariates. Nah, untuk reference-nya kategori ini ada dua pilihan, ada last, ada first. Kalau last kita pilih di mana reference-nya adalah yang terakhir. Ya, kalau misalnya kategorinya tadi 1, 2, 3, nah berarti sebagai reference adalah yang ketiga. Ya, misalkan tadi 1 adalah status gizi normal, 2 status gizi kurang, 3 status gizi berlebih. Nah, kalau kita gunakan last berarti sebagai kelompok pembandingnya atau reference kategorinya adalah status gizi berlebih. Tetapi kalau pilihan yang first, ya, berarti yang kita jadikan pembanding adalah kelompok yang pertama, yaitu status gizi normal. Nah, biasanya sebagai kelompok pembanding adalah yang tidak beresiko. Yang tidak beresiko dalam kasus ini adalah status gizi normal, sehingga pilihan kita adalah kita pilih reference kategorinya adalah first, kemudian kita klik change. Ya. Kemudian continue dan kemudian option untuk mengeluarkan 95% confidence interval. Kita klik di sini, KI for eksponen betanya 95%, kemudian continue dan oke. Nah, kita lihat hasilnya, ya. Di sini ada categorical variable codings-nya, ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, sebagai kelompok pembanding, ya, reference kategorinya adalah status gizi normal. Nah, parameter codingnya adalah 00. Artinya di sini pada parameter coding pertama atau nanti akan dilihat juga odds ratio yang pertama adalah kita membandingkan antara status gizi kurang dengan status gizi normal. Dan parameter coding yang kedua kita akan membandingkan antara status gizi berlebih dengan normal. Jadi kita akan menentukan nilai resikonya, odds rasionya, yang kalau untuk parameter pertama adalah mereka yang berstatus gizi kurang dengan dibandingkan dengan yang normal. Kemudian untuk parameter coding yang kedua, status gizi berlebih atau obesitas dengan status gizi normal. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, nilai variable in the equation-nya. Ya, bisa kita lihat di sini untuk status gizi yang pertama, ya, tadi sesuai dengan parameter codingnya adalah untuk status gizi kurang dengan normal diperoleh nilai resikonya adalah
nilai odd rasionya 2,119, dan status gizi yang kedua diperoleh nilai odd rasionya, kita bisa lihat nilai odd rasio berdasarkan nilai eksponen beta yang ada di sini adalah 3,532, sama hasilnya dengan cara yang pertama. Jadi tinggal pilihan kita, apakah kita nanti untuk menampilkan nilai resikonya bisa gunakan cara yang pertama dengan melakukan transformasi, atau cara yang kedua dengan regresi logistik sederhana. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis untuk tujuan ketiga. Tujuan ketiga adalah untuk menentukan hubungan antara tingkat pendidikan ya dengan hipertensi, kejadian hipertensi. Nah, tingkat pendidikan ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya, caranya adalah ya kita klik deskriptif, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab, ya, kemudian pindahkan status gizi ini kita ganti dengan pendidikan, ya, tingkat pendidikan. Nah, kemudian statistik, ya, kita pilih chi-square dan risk, kemudian continue, ya. Di selnya kita akan coba lihat nilai ekspektasinya, expectednya kita cari, ya. Kemudian kita ingin menentukan nilai expectednya, continue, ya. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari nilai expected-nya, ya, dari nilai ekspektasinya bisa kita lihat bahwa ada nilai yang kecil dari 5. Ya, di sini ada nilai 4,9 kecil dari 5 dan 4,6. Jadi ada 2 sel yang mempunyai nilai ekspektasi yang kecil dari 5. Nah, berapa persennya? Jadi di sini ada 8 sel, ya, karena di sini ada tabel kontingensinya 4 kali 2, ini akan menghasilkan 8 sel, ya, sehingga ada 2/8, artinya ada 1/4, 25%. Kalau kita lihat di sini ada nilai 2 sel atau 25% nilai yang mempunyai nilai ekspektasi kecil dari 5. Nah, ini tidak memenuhi syarat chi-square, ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan penggabungan sel. Nah, ini di sini kita akan menggabungkan antara pendidikan SD dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya, kita akan menggabungkan menjadi 2 kategori. SD, SMP kita buat kategorinya pendidikan rendah, SMA dan perguruan tinggi kita jadikan sebagai pendidikan tinggi. Untuk itu kita lakukan transform, ya, kemudian kita pilih record into different variable, ya. Nah, kemudian kita pindahkan status gizi. Nah, kita ingin lihat, kita akan mengubah tadi pendidikan, tapi sebelumnya kita lupa ini kategori pendidikan ini codingnya apa aja. Kita bisa klik di sini. Nah, kita lihat di sini pada variable information bahwa kode 1 SD, kode 2 SMP, SMA 3, perguruan tinggi 4. Nah, kita akan menggabungkan 1 dengan 2 ini menjadi coding pendidikan rendah, dan 3, 4 kita akan ubah menjadi pendidikan tinggi. Nah, untuk merubah codingnya kita harus tentukan dulu mana yang beresiko untuk terjadinya hipertensi. Nah, misalkan kita katakan bahwa mereka yang pendidikan tinggi lebih beresiko untuk menderita hipertensi, sehingga kode 1 kita letakkan pada pendidikan tinggi dan kode 0 untuk pendidikan rendah. Ya, kita pindahkan tingkat pendidikan, ya, kita buat nama variabel barunya adalah kelompok didik misalnya, ya, didik. Ya, kemudian change, ya, kemudian all annual value. Nah, di sini kita bisa remove, ya. Nah, kita pada all value, ya, kita pada menu range. Nah, kita pilih di sini untuk 1 turun 2 sampai dengan 2 kita jadikan pendidikan rendah, ya, kodenya tadi adalah 0, ya. Kemudian add, kemudian 3 dan 4, ya, karena 3 ini adalah SMA, 4 ini adalah perguruan tinggi, kita jadikan codingnya menjadi coding 1 untuk pendidikan tinggi, ya. Kita klik add, ya, kemudian continue dan oke. Ya, kita lihat di sini, ya, ini sudah ada variabel baru yaitu kelompok didik, ada kode 1 dan kode 0-nya. Nah, kemudian kita akan coba namai kode 1 itu apa, kode 0 itu apa, ya. Nah, desimal ini tidak kita perlukan, ya, karena datanya kategori tidak memerlukan desimal, dan pada value kita buat di sini kode 0 adalah untuk pendidikan rendah, add, ya, kode 1 untuk pendidikan tinggi, add, kemudian oke, ya. Kemudian kita lakukan analyze, ya, untuk menentukan nilai chi-square-nya, ya, uji chi-square-nya.
ya. Kemudian seperti tadi cross tab. Nah, kita masukkan di sini ya variabel yang baru saja kita lakukan pengelompokan, yaitu kelompok didik ya. Nah, kemudian statistik ya, kita klik di sini seperti biasa, chi-square dan risk, kemudian continue selnya ya. Ini expected nggak usah kita tampilkan karena nanti terlalu banyak nilai yang ditampilkan jadi bingung ya. Cukup kita tampilkan adalah nilai observasinya aja ya. Kemudian row ya, continue dan oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini hasilnya ya. Apakah tadi nilai ekspektasinya masih ada yang kecil dari 5? Nah, ini didapatkan bahwa tidak ada sel yang mempunyai nilai ekspektasi kecil dari 5, sehingga ini bisa kita lakukan uji chi-square karena ini tabelnya 2x2, karena tadi 4x2 kita sudah kelompokkan menjadi tabel 2x2, sehingga pilihan uji statistiknya adalah continuity correction, diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,5, sehingga kesimpulannya adalah karena 0,5 besar dari 0,05, alfanya adalah 0,05, sehingga kita simpulkan tidak ada perbedaan kejadian hipertensi antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi, atau tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian hipertensi. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.